Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oil and Water Trap. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara oil dan water trap itu bekerja dalam proses sistem pneumatik. Selanjutnya itu untuk PowerPoint ini, presentasi ini itu disusun oleh nama-nama yang tertera di PPT ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari oil and water trap. Nah, fungsinya oil and water tap dalam sistem pneumatik itu sesuai namanya, yaitu sebagai pemisah minyak dan air dari udara yang masuk dari kompresor, di mana jumlah air itu memiliki persentase kecil dalam udara yang masuk pada sistem pneumatik, tetapi dapat menjadi penyebab serius dari tidak berfungsinya sistem. Jadi kalau misalnya kita tahu, itu nanti kompresor, jika lama-lama dia berputar, nah, di dalamnya itu bakal terjadi kondensasi, maka itu ntar terdapat air yang dapat keluar dari output kompresor. Nah, jika output kompresor yang berisi air itu langsung menuju aktuator, misalnya ada valve gitu, itu terkena air terus menerus, maka di dalamnya bisa terjadi karatan. Makanya untuk menghindari tersebut digunakan oil and water trap untuk meminimalisir kerusakan pada aktuator uh, setelah kompresor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini ada jenis-jenis oil and water trap ya. Ada dua. Yang pertama itu ada centrifugal separation method dan yang kedua ada adsorption dan absorption method. Oke, mungkin next. Di sini yang pertama yaitu centrifugal separation, yaitu udara terkompresi biasanya jenuh dengan uap air dalam bentuk uap air serta aerosol. Dan ini perlu dihilangkan untuk mencegah masalah lebih jauh ke hilir pada titik aplikasi. Alat ini dirancang khusus berdasarkan pemisahan sentrifugal untuk menghilangkan hingga 99% aerosol air di dalam udara terkompresi. Bekerja sama dengan produk pengolahan udara seperti filter, aftercooler, dan pengering separator air adalah cara yang sangat hemat biaya untuk meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa air curah yang dihasilkan di udara tekan dipisahkan dan dibuang dengan benar dari sistem. Next. Ya, selanjutnya ini ada contoh untuk yang sentrifugal. Ini adalah contoh alatnya. Dia itu berbentuk tabung, di mana nanti air akan dimasukkan melalui input dan akan melalui ruang yang di situ terdapat baling-baling yang melakukan gerak sentrifugal. Nanti begitu dimasukkan, maka air akan langsung turun ke bawah dan akan dikeluarkan melalui yang bernama internal auto drain. Selanjutnya fungsi-fungsi akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, jadi komponen-komponen pada centrifugal separation itu ada dua. Yang pertama ada baling-baling sama internal audio drain. Yang pertama baling-baling itu yang nantinya akan membuat gerakan sentrifugal agar air atau oil dapat terpisah dengan udara. Kemudian air atau oil tersebut mengalir ke bawah karena adanya gravitasi. Kemudian komponen yang kedua itu ada internal auto drain yang berfungsi untuk membuang air kondensat yang telah terperangkap dan menjaga agar tidak adanya udara yang terbuang. Next. Selanjutnya adalah cara kerja dari tipe centrifugal separation ini. Yang pertama itu minyak atau air. Trap jenis ini itu memiliki baling-baling atau fan di dalamnya, sehingga ketika udara dari dalam kompresor mengalir ke oil and water trap ini, maka baling-baling tersebut akan berputar dan menciptakan gaya sentrifugal. Karena ada gaya sentrifugal itu, maka kandungan air dan minyak di dalam udara akan jatuh ke bagian bawah pada tabung dan akan menampung air atau oil tersebut. Kemudian air atau oil tersebut akan mengalir ke bagian internal auto drain ketika
mulai penuh air kondensatnya, maka akan otomatis terbuang. Bila air kondensat telah terkumpul, maka perangkat ini akan membuka untuk membuang keluaran cairan tersebut. Apabila cairan telah terkuras habis, maka perangkat ini akan menutup sehingga udara tekan di dalam tangki tidak akan terbuang keluar. Pada pipa keseimbangannya akan mengalirkan udara yang memasuki perangkap kembali ke tangki penampungan udara atau ke saluran keluaran pemisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk metode berikutnya ada metode adsorption dan absorption. Proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi dan absorpsi. Pada proses adsorpsi terjadi jika fluida tersebut ditahan di permukaan partikel, penyerap atau adsorben. Sedangkan absorpsi, jika proses ini terjadi berlangsung sampai di dalam partikel penyerap atau absorben. Kemudian, untuk metode ini terjadi saat minyak tidak tertarik atau tidak ditarik ke dalam media, melainkan minyak tersebut ditahan di permukaan oleh bahan penyerap, sedangkan air akan ditolak. Bahan yang digunakan pada penyerap ini memiliki banyak pori-pori yang di dalamnya untuk memaksimalkan permukaan yang terjadi di mana minyak dapat terserap. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada selanjutnya ada stage dalam adsorption dan absorption. Di sini pada gambar terdapat 4 buah step atau stage. Yang pertama itu saluran masuk kondensat dan udara. Lalu yang kedua, Cartwright filter minyak terdapat pada gambar ini dalam poin 2. Lalu yang poin 3 yaitu Cartwright filter karbon aktif. Lalu setelah difilter di karbon aktif, sebelumnya, ya keempat baru air bersih. Next. Oke. Selanjutnya itu cara kerja adsorption dan absorption. Yang pertama itu hasil penyulingan yang berupa cairan dan udara limbah dari katup pembuangan memasuki tabung untuk mengurangi tekanan udara dan dialirkan kembali ke atmosfer agar tidak mengganggu filtrasi. Yang kedua, cairan memasuki cartridge filter minyak, kemudian diserap serta dikumpulkan. Penyerapan dilakukan oleh filter. Air yang tidak terfiltrasi pada cartridge filter minyak akan dialirkan ke cartridge filter air. Lalu air akan diserap oleh filter di dalam tabung. Next. Oke, yang keempat, sisa air dalam tabung filter air akan dialirkan keluar melalui saluran pembuangan. 5. Udara bersih yang sudah tidak mengandung air dan minyak akan mengalir keluar lubang output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini terdapat dari alat untuk oil and water trap itu sendiri, dan di sini ada beberapa bagian yang membangun dari alat ini, yaitu ada adjusting handle, pressure gauge, filter for water, sama filter for oil, dan di bagian bawah tersebut terdapat drain. Next. Nah, untuk masing-masing fungsinya itu, yang pertama tadi untuk pressure adjustment itu digunakan untuk mengatur tekanan pada valve. Kemudian yang kedua tadi ada pressure gauge, itu suatu instrumen alat ukur tekanan yang digunakan untuk mengukur gaya pada fluida yang bersifat cair maupun gas. Kemudian ada filter oil untuk memisahkan air dan oli pada cairan kondensasi. Kemudian ada filter water digunakan untuk memisahkan air dan udara sehingga udara yang keluar benar-benar murni. Dan yang tadi untuk drain itu sendiri untuk membuang hasil dari air yang merupakan sisaan gitu. Okay, next. Baik, selanjutnya yaitu simbol dari oil and water trap sendiri. Nah, di sini pada tahap pertama sebelah kiri atas ada udara masuk.
lalu dilanjutkan ke bawah kepada filter elemen. Dan selanjutnya, sebelum itu yang bentuk seperti tabung ini, itu namanya bowl di sini. Lalu yang di bawahnya lagi, yang di ujungnya bowl ini terdapat drain. Nah, di dalamnya bowl ini terdapat pipa yang tadi buat udara masuk dan udara keluar. Dan terdapat baffle juga, dan simbolnya ada dua, yaitu manual drain yang seperti gambar di sebelah kiri, dan lalu auto drain yang seperti gambar di sebelah kanan. Oke, next. Nah, terima kasih, saya kembalikan kepada ketua kelompoknya. Kelar. Yeay. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Mangga. Terima kasih teman-teman. Makasih juga Pak Tris. Makasih Pak Tris. Terima kasih semuanya.